Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, pembahasan bahasa Indonesia pada hari ini kita akan membahas soal yang sudah Ananda selesaikan pada hari Senin yang lalu mengenai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oleh sebab itu, tolong simak penjelasan ini dengan sebaik-baiknya karena seperti biasa di akhir nanti akan ada soal latihan baru yang harus Ananda selesaikan pada hari ini. Ya, perhatikan contoh paragraf berikut. Nah, gambar ini mungkin Ananda temukan juga pada hari Senin yang lalu di dalam buku paket. Nah, di sini ada di samping kiri terdapat segi 5 yang berwarna orange dan di samping kanannya terdapat sebuah kotak segi 4 yang di dalamnya terdapat sebuah paragraf. Nah, segi 5 yang berwarna orange itu merupakan gagasan pokok yang sudah ditentukan dalam buku, dalam contoh. Nah, gagasan pokok ini harus dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Paragrafnya di sini sudah tertuang di sebelah kanan. Nah, gagasan pokoknya kita masukkan ke dalam sebuah paragraf. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar, diberi garis warna merah, itu adalah gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok yang sudah ditentukan itu ditulis kembali dalam kotak yang disediakan untuk mengembangkan paragraf. Nah, adapun kalimat-kalimat lain yang di sini diberi warna garis kuning, itulah yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, ini menunjukkan bahwa gambaran unsur-unsur dalam sebuah paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan kalimat penjelas, sebagaimana yang kita simak dalam gambar ini. Gagasan pokok itu jumlahnya hanya satu kalimat, sedangkan kalimat penjelas itu jumlahnya lebih dari satu kalimat. Nah, selanjutnya, mari kita coba mengembangkan gagasan pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, ini adalah soal latihan yang harus Ananda selesaikan pada hari Senin yang lalu. Sama seperti contoh yang sudah kita jelaskan tadi, di samping kiri sudah ada gagasan pokok yang sudah ditentukan di dalam bukunya. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Tugas Ananda adalah harus mengembangkan gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh yang harus Ananda tulis di samping kanannya. Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang contoh yang sudah dijelaskan oleh Bunda tadi. Gagasan pokok ini kita salin kembali atau kita tulis kembali ke dalam paragraf yang akan kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita tempatkan gagasan pokok ini di kalimat pertama. Sebetulnya ada tiga pilihan ya, ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Ada yang di awal, ada yang di akhir, dan ada di keduanya. Sekarang kita mencoba dulu untuk meletakkan ide pokok ini di awal paragraf. Nah, contohnya seperti ini. Bunyinya, ikan dapat berenang karena bentuk tubuhnya yang unik. Nah, kita pahami baik-baik. Yang dijelaskan dalam kalimat ini yaitu tentang tubuh ikan yang unik agar ikan tersebut dapat berenang. Nah, oleh sebab itu kita harus menambahkan kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat penjelas yang isinya masih berkaitan dengan gagasan pokok. Nah, kalimat-kalimat pendukung yang kita buat isinya harus berkaitan dengan isi dalam kalimat gagasan pokok. Oke, kita coba menambahkan gagasan pokok ini dengan kalimat-kalimat pendukung lainnya. Berarti kita tambahkan yang masih berkaitan yaitu ikan memiliki sirip pada tubuhnya. Selain itu, tubuh ikan umumnya ditutupi oleh kulit yang bersisik dan berlendir. Ikan merupakan hewan berdarah dingin, artinya suhu tubuh ikan dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya, ini hanya sebagai contoh bahwa kalimat pendukung yang kita buat
itu masih menjelaskan isi gagasan utama. Mungkin Ananda menuliskan kalimat pendukungnya dengan kalimat-kalimat yang berbeda ya, tentunya setiap orang pasti akan berbeda-beda. Nah, ini Bunda sertakan contoh bahwa inilah sebuah paragraf yang kita kembangkan dari gagasan pokok yang sudah ditentukan. Nah, karena gagasan pokoknya kita letakkan di awal paragraf atau pada kalimat pertama, maka paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif atau paragraf yang gagasan utamanya terdapat di awal kalimat. Nah, seperti yang kita lihat, kalimat yang diwarnai merah itu adalah gagasan pokok, sedangkan kalimat-kalimat yang diberi warna biru itu adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Maka gabungan dari gagasan pokok dan kalimat pendukung itulah yang disebut dengan paragraf. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita harus menempatkan gagasan pokok itu hanya di awal kalimat saja? Jawabannya, selain di awal paragraf, kita juga bisa menempatkan kalimat gagasan pokok itu di akhir paragraf atau pada kalimat terakhir. Nah, kita akan coba. Kita tempatkan gagasan pokok itu di akhir. Nah, ini hanya dibalik saja posisinya. Ini kalimatnya masih sama dengan yang tadi. Ini hanya dibalik posisinya. Kita dahulukan dulu kalimat pendukungnya. Setelah itu kita letakkan gagasan pokok di akhir paragraf. Nah, karena gagasan pokoknya kita letakkan di akhir paragraf, maka paragraf ini disebut dengan paragraf induktif atau paragraf yang gagasan utamanya terdapat di akhir kalimat. Nah, itulah Ananda cara kita mengembangkan sebuah gagasan pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Tentunya kita harus menambahkan dengan kalimat-kalimat pendukung lain yang berkaitan atau menjelaskan si gagasan pokok. Nah, demikian pembahasan soal pada hari Senin lalu mengenai cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Jika ada yang masih belum dipahami, Ananda boleh bertanya kepada Bunda atau kita diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, berikutnya ada tugas baru yang harus Ananda selesaikan hari ini. Masih berkaitan juga dengan materi yang sudah Bunda jelaskan tadi. Tugasnya yaitu buatlah sebuah cerita sebanyak 3 paragraf dari gambar berikut. Gambar ini Ananda bisa temukan di dalam buku tema A halaman 32. Nah, jadi dari gambar ini Ananda harus membuat cerita sebanyak 3 paragraf. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah pertamanya adalah Ananda harus mengamati gambarnya terlebih dahulu. Amati baik-baik apa yang sedang mereka lakukan dalam gambar tersebut. Kemudian di dalam gambar tersebut terdapat benda apa saja. Nah, Ananda amati baik-baik. Selanjutnya, tentukan terlebih dahulu 3 buah kalimat gagasan pokok yang menceritakan isi gambar tersebut. Nah, seperti yang disajikan dalam contoh tadi, langkah pertamanya adalah tentukan terlebih dahulu gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu hanya 1 kalimat. Dikarenakan perintahnya membuat cerita sebanyak 3 paragraf, maka gagasan pokok yang harus Ananda buat itu sebanyak 3 juga. Nah, bedanya kalau dalam contoh tadi, gagasan pokoknya sudah ditentukan. Kalau ini, Ananda yang membuat sendiri gagasan pokoknya. Selanjutnya adalah setiap satu gagasan pokok yang sudah Ananda buat tadi, dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan cara menambahkan dengan kalimat-kalimat pendukung. Nah, jadi masing-masing satu gagasan pokok Ananda kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan cara menambahkan kalimat-kalimat pendukung. Nah, jika Ananda masih bingung, Ananda bisa melihat kembali, bisa mereview kembali video ini dari awal tentang contoh pengembangan paragraf yang telah disajikan. Dan terakhir, tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh pada gambar di samping. Ya, kita lihat di dalam gambar di sini ada contoh tabel
yang terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama berisi paragraf. Nah, nanti tulis misalnya paragraf ke-1. Ide pokoknya apa? Ananda tentukan 1 ide pokok. Kalimat penjelasnya apa? Ananda tulis dengan kalimat-kalimat penjelas yang tentunya berkaitan dengan si ide pokok tersebut. Oke, inilah tugas yang harus Ananda selesaikan. Semoga Ananda bisa menyelesaikannya dengan baik. Jangan malu bertanya, mari kita diskusikan bersama. Semoga hasilnya juga memuaskan ya. Tulis, kerjakan soal ini di dalam buku tulis menggunakan pulpen dan selalu Bunda ingatkan gunakan tulisan yang rapih, berlatih menulis yang rapih. Oke, baiklah Ananda, itulah pembahasan soal dan tugas yang harus Ananda selesaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.